Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sabda Nabi SAW juga tentang kelebihan yang diberikan untuk beliau dan tidak diberikan untuk nabi-nabi sebelum beliau. Fuddiltu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Fuddiltu alal anbiya'i bisittin u'titu jawami al-kalimi wa nusirtu birru'ab wa uhillat liyal ghanaimu wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa ursiltu ilal khalqi kafa wa khutima biyan nabiyyun. Aku diutamakan atas para nabi dengan 6 perkara. Nabi-nabi lain tidak punya nih. Yang pertama, aku dikaruniai jawami al-kalim. Ini artinya kemampuan berbicara singkat dan padat. Seperti contoh sabda Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh menyusahkan, tidak boleh disusahkan, gitu kan. Ini makna pendek tapi luar biasa bobotnya, gitu kan. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Ringkas, padat, banyak hukum di dalamnya, gitu kan. Jadi namanya jawami al-kalim. Itu kelebihan pertama. Yang kedua, aku diberi pertolongan atas musuh dengan rasa takut. Dalam hadisnya dikatakan, musuhku akan takut dari jarak perjalanan sebulan. Jadi sebelum Nabi SAW menyerang, mereka sudah takut sebulan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dihalalkan bagiku harta rampasan perang, ghanimah. Kalau di zaman dulu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau mereka menang di kancah peperangan, pedangnya, perisainya, harta rampasan perang dari musuh dikumpulin di satu tempat, lalu nabinya berdoa, Allah turunkan petir dari langit, dibakar, terbakar. Tapi di zaman Nabi SAW tidak. Ghanimah jadi halal buat mujahidin. Yang keempat, bumi ini dijadikan masjid dan suci bagiku. Semua bumi boleh dibangun di masjid. Selama itu bukan tanah milik orang lain, memang masih umum, boleh dibangunin masjid, ya. Dan makna yang lain adalah semua tempat boleh dijadikan sebagai masjid sholat. Misal gini, Bapak Ibu punya rumah 1000 meter, lalu Bapak Ibu niatkan, enggak deh saya mau, atau saya mau wakafin depan rumah saya 10 kali 10. Rumahnya 1000 meter, wakafin 100 meter untuk masjid. Disekat sama tembok saja, walaupun tidak ada kubahnya, dipakai sholat 5 waktu, pakai Jumat, sudah hukumnya hukum masjid. Padahal tadinya rumah. Gereja dibeli misalnya, diganti jadi masjid, boleh. Karena dasarnya semua bumi itu bisa jadi masjid. Dan semua tanahnya suci. Tidak batal wudhu kita kalau kita lagi jalan di atas bumi, injak-injak tanah, tidak pakai sendal. Kecuali jelas di situ ada kotoran, baru batal. Kalau enggak. Ya, ini termasuk hal hukum-hukum yang berhubungan dengan fikih. Lalu selanjutnya kata Nabi SAW, dan aku diutus kepada seluruh manusia dan dengan kula kenabian ditutup. Sabda Nabi SAW yang lain adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau, man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asallah, wa man ata' amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka berarti dia durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin pilihanku, ini termasuk kata sebagian ulama hadis adalah Abu Bakar yang dipilih oleh Nabi SAW, ditunjuk jadi imam, maka ia telah berarti taat kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin, ya, yang pilihanku, maka ia telah durhaka kepadaku. Jadi saksi bahasan sini Nabi SAW mengunjuk dirinya sebagai Nabi. Juga hadis Nabi SAW yang lain riwayat Darul Qutni, dan hadis ini dinyatakan hasan. Kata beliau SAW, innal jannata hurrimat alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha, wa hurrimat alal umami hatta tadkhulaha ummati. Sesungguhnya surga diharamkan atas seluruh nabi sehingga aku memasukinya, dan diharamkan pula atas seluruh umat sebelum umatku memasukinya. Tinggal 2 buah hadis saja. Di sini hadis yang selanjutnya riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Semua ini membuktikan kenabian Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, in idza kana yaumul qiyamati kuntu imamal anbiya'i wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghairu fakhrin. Pada hari kiamat nanti pastikan akulah pemimpin para nabi, juru bicara mereka, dan pemberi syafaat, pertolongan kepada mereka. Perkataanku ini bukan suatu kesombongan. Nabi SAW merendah, gitu kan? Dan beliau juga mengatakan dalam hadis terakhir dalam poin ketiga, dalil-dalil nakli ini adalah riwayat Imam Muslim,
Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr yaumal qiyamah wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam manusia pada hari kiamat kelak. Orang pertama yang kuburannya terbuka pada hari kiamat, orang pertama yang memberi syafaat dan orang pertama yang dikabulkan syafaatnya. Orang pertama yang dikabulkan syafaatnya.